长想要看真正的我，那就如你所愿。祖上在去神城的途中。Hai guys, jumpa lagi di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini, gua akan menceritakan film Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk part yang keempat. Dan bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, gua saranin untuk menonton terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gua langsung masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Dari arena pertarungan, Wang Fan mengeluarkan teknik terlarang untuk menahan serangan dari klan iblis surgawi. Lalu tetua klan iblis surgawi langsung memerintahkan Yao Li Kuang untuk membunuh Wang Fan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Yao Li Kuang pun ditekan habis-habisan oleh Wang Fan dengan teknik rahasia terlarangnya. Ia pun terpental. Tetua klan iblis surgawi pun meminta Hu Xiaoshan untuk membantu menyerang Wang Fan. Seketika itu, Wang Fan sadar kalau waktu penggunaan teknik rahasia terlarang itu akan segera habis. Dan ia harus pergi sebelum efek sampingnya muncul dan menyerang sebanyak mungkin. Wang Fan pun langsung menyerang ke arah Yao Li Kuang dan membuat ia tak berdaya. Namun, di saat Wang Fan akan menyerang ke arah Hu Xiaoshan, ia memilih lari untuk mengulur waktu agar teknik rahasia Wang Fan segera habis durasinya yang terbatas. Kakek dekan pun melawan tetua dari klan iblis surgawi, yaitu Tuan Yao. Di sisi lain, Wang Fan masih mengejar anggota klan iblis surgawi tersebut. Durasi dari teknik rahasia terlarang pun akan segera habis. Dan Xiaoshan mempunyai kesempatan untuk menyerang ke arah Wang Fan. Ia pun merasa senang dan langsung menyerang ke arah Wang Fan. Namun, Wang Fan hanya ngeprank Xiaoshan, padahal teknik rahasia terlarang masih aktif. Wang Fan pun langsung menyerang dengan tombaknya dan membuat Xiaoshan terpental dan jatuh ke jurang. Di saat itu juga durasi rahasia terlarang pun sudah habis. Ia pun memakan pil kuat yang diberikan oleh kakek dekan. Wang Fan pun kehabisan kekuatannya dan tak sanggup lagi untuk mengejar Xiaoshan. Di saat ia akan memulihkan diri, tiba-tiba Song Xuanxing datang dan menghampirinya. Ia mengatakan kepada Raja Harimau Perak kalau hari kematiannya akan segera datang. Karena ia telah menghancurkan hidupnya, juga menyakiti keluarganya. Keluarga Song juga mengkhianati ras manusianya sendiri karena Raja Harimau Perak. Dan Wang Fan mengatakan kepadanya untuk membuka topengnya agar ia tahu siapa sebenarnya Raja Harimau Perak itu. Namun di saat ia membuka topengnya, ia pun sangat terkejut. Karena di balik Raja Harimau Perak itu adalah Wang Fan. Dan Wang Fan pun tanpa basa-basi langsung memukulnya dengan kekuatan yang tersisa. Song Xuanxing pun pingsan dibuatnya. 银虎王，你也有今天？怎么会是你？ Lalu Wang Fan pun berkultivasi untuk memulihkan diri. Dari Akademi Huang Jin, para tetua pun masih bisa menghalau klan iblis surgawi. Dan tetua iblis surgawi memilih mundur karena banyak anggotanya yang mati. Di saat bersamaan, Wang Fan sudah pulih kembali dan ia akan mengejar Xiaoshan yang sudah terluka olehnya. Namun seketika itu kakek dekan datang dan ia menanyakan efek samping dari teknik rahasia terlarang yang sudah hilang. Kakek dekan pun merasa heran dengan Wang Fan. Karena efek dari rahasia terlarang begitu besar dan bisa melumpuhkan seseorang, bahkan bisa membunuhnya. Namun Wang Fan tidak berpengaruh dari efek samping itu. Lalu Wang Fan mengatakan kepada kakek dekan kalau ia akan mengejar Xiaoshan. Kakek dekan pun mengatakan untuk tidak mengejarnya. Ras harimau perang mempunyai cara unik untuk melarikan diri dan tidak mungkin bisa mengejarnya. Kakek dekan juga mengatakan kepada Wang Fan, ia berharap kalau Wang Fan bisa memberitahu tentang teknik rahasia terlarang miliknya karena mempunyai efek samping yang begitu lemah. Dan kakek dekan tidak pernah melihatnya. Dan jika orang lain bisa menggunakannya, ini adalah kontribusi yang besar bagi ras manusia. Wang Fan pun memberikan teknik itu kepada kakek dekan. Kakek dekan pun mengatakan kalau teknik ini sangat sulit dan tidak mudah dipraktekkan. Ia juga harus mempelajarinya terlebih dahulu. Lalu kakek dekan meminta Wang Fan untuk melepaskan pakaian harimau peraknya agar tidak ada yang curiga. Tak serang berapa lama, tetua yang menyamar sebagai Raja Harimau Perak pun datang dan kakek dekan mengatakan kepadanya kalau ia akan menyebarkan berita kalau Raja Harimau Perak akan pergi ke kota dewa untuk memulihkan diri. Dan ia harus bersiap-siap untuk menggantikan Wang Fan. Di sisi lain,
Xiao Shan pun kembali ke anggotanya yang sedang menunggunya. Dan ia mengatakan kalau ia gagal membunuh Raja Harimau Perak karena dia sangat kuat. Ia pun pingsan seketika. Lalu tetua iblis surgawi memerintahkan orang untuk membantu membunuh Raja Harimau Perak dalam perjalanan ke kota dewa. Dan dari Akademi Huangjin, si Wentong senang membicarakan tentang Raja Harimau Perak. Dan ia mengatakan kalau Bai Wengtan dan kakek dekan memimpin 10 master Rana Heartball Roh Ungu mengantar Raja Harimau Perak ke kota dewa untuk berlatih. Dan Nona Chu mengatakan kalau Tuan Zheng memimpin para master untuk membantai pengkhianatan keluarga Song. Tapi sayangnya keluarga Song sudah melarikan diri. Si Wentong juga menceritakan kehebatan Raja Harimau Perak di saat ia menggunakan teknik rahasia terlarangnya yang sangat keren. Wang Fan pun hanya menjawab, ia berharap Raja Harimau Perak akan baik-baik saja. Ia pun teringat kepada tetuanya yang menyamar dan berpura-pura menjadi Harimau Perak dan berharap akan baik-baik saja dan selamat. Beberapa waktu kemudian, Wang Fan pun sedang berkultivasi, lalu si Wentong datang untuk menemuinya. Setelah rencana pembunuhan Bai Wengtian dan Raja Harimau Perak terungkap, ia mengatur penjaga dewa perang yang terlatih secara diam-diam untuk mengejutkan ras iblis surgawi. Di tengah jalan, mereka mencegah dan membunuh sekelompok master dari iblis surgawi yang mendukung Yao Liang dan lainnya. Total membunuh 45 orang di ranah Heartball Roh Ungu. Tuan muda berbakat dari kota dewa bekerja sama dengan publik untuk mengumumkan kalau setelah Raja Harimau Perak sepenuhnya pulih, dia akan menjadi master ras muda pertama ras manusia. Namun, ia tidak tahu persis keberadaan Raja Harimau Perak. Waktu pun berganti dan Akademi Huangjin sedang latihan perburuan. Dan mereka harus membunuh sedikitnya 10 monster. Para murid pun dibagi beberapa tim. Wakil Dekan Lu mengatakan setiap orang harus sampai puncak sebelum matahari terbenam. Dan bagi yang ingin menyerah, semua bisa pulang dan kemasi barang-barangnya. Mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke puncak gunung. Wakil Dekan Lu memerintahkan Wang Fan untuk mempersiapkan memasak. Jika keberatan, Wang Fan diminta untuk menerobos sesegera mungkin menjadi ranah yang paling rendah, yaitu ranah position kekuatan orange. Sesudahnya ia bisa bergabung dengan tim Qianyingnya. Wang Fan pun hanya bisa tersenyum karena wakil dekan mengira ke Wang Fan sesampah itu. Dan Wang Fan memilih memasak saja. Beberapa waktu kemudian, Wang Fan pun sudah mengerjakan pekerjaannya dan tinggal menunggu para murid akademi pulang ke perkemahannya. Sambil menunggu para murid yang lain, Wang Fan pun mencoba berkultivasi. Tak selang berapa lama, para murid akademi pun kembali ke perkemahan. Dan Wakil Dekan Lu memarahi para murid karena telah membantu Wang Fan. Wakil Dekan berpikir kalau Wang Fan adalah pria yang tidak berkonsentrasi pada bela diri. Dan apa yang ia bisa dicapai, orang seperti Wang Fan hanya bisa menjadi beban bagi akademinya. Dan di pagi harinya, Wakil Dekan menerima surat yang isinya kalau ras iblis surgawi mengirim penjaga dewa iblis. Diam-diam bekerja sama dengan Yao Liang, yaitu tetua iblis surgawi. Dan mereka mencegat tim kakek dekan yang sedang mengawal Harimau Perak. Dan pada akhirnya mereka bertemu di tempat yang jaraknya lebih dari 30 mil dari kota dewa. Dan kondisi kakek dekan, Bai Wengtian dan yang lainnya kalah jumlah. Lalu Raja Harimau Perak tidak sadarkan diri. Dan di saat orang akademi melarikan diri membawa Raja Harimau Perak, ia jatuh ke jurang karena serangan dari penjaga dewa iblis. Para murid pun sangat kesal dengan ulah mereka, namun Wang Fan tahu kalau Raja Harimau Perak berpura-pura tidak sadarkan diri seperti apa yang sudah direncanakan. Wakil Dekan Lu pun mengatakan kalau mereka sangat kejam dan berani membunuh bibit master ras manusia di dekat kota dewa. Namun mereka membuat marah Tuan Dewa Perang dan akhirnya Tuan Dewa Perang telah membantai 30 penjaga dewa iblis. Dan hanya tetua ras iblis surgawi Yao Liang dan beberapa orang lainnya yang berhasil lolos. Dan Wakil Dekan meminta para muridnya untuk bekerja keras agar seperti Raja Harimau Perak, agar suatu hari nanti bisa membalas dendam untuknya. Seketika itu, datanglah tuan muda dari klan Serigala. Ia mengatakan kalau wakil dekan yang cantik benar-benar sangat berapi-api, bahkan tahu cara bagaimana menggerakkan hati orang lain. Dan ia mengatakan kalau kedatangannya kali ini hanya untuk mengirim tantangan perang. Ia mengatakan kalau Raja Harimau Perak telah mati, tapi ia masih belum puas. Dan ia ingin mengembalikan martabat ras iblis surgawi dengan melakukan pertarungan yang adil, saling membunuh dalam pertarungan.
Lalu tuan muda dari klan rubah sinyu Yu Xinmei yang akan memimpin 100 meter menuju gunung Feiyun. Karena semua sudah ada di dalam pegunungan ini. Pemenangnya adalah siapa yang bertahan. Sesudah menyampaikannya, ia pun langsung pergi. Namun wakil dekan Lu mengatakan bagaimana kalau ia menolaknya. Tuan muda serigala pun percaya kalau wakil dekan Lu pasti akan melakukannya. Karena itu tergantung apabila wakil dekan Lu dan para muridnya bisa melarikan diri dari klan iblis surgawi. Para murid pun setuju dan akan bertarung dengannya. Setelah berdiskusi, wakil dekan memutuskan untuk bertarung. Dan ia membentuk 4 tim dan ambil inisiatif bertindak. Dan di atas gunung tersebut ada banyak monster tingkat 5 yang setara dengan Runner Heartfall Roh Ungu. Ia pun akan memeriksanya terlebih dahulu. Wakil dekan Lu juga mengatakan kepada Wang Fan untuk mencari kesempatan melarikan diri. Karena berdasarkan kultivasinya, Wang Fan lah yang paling rendah. Jika benar-benar bertarung sama sekali tidak berdaya. Lalu Wang Fan pun menjawab kalau ia tahu kalau harimau perak tidak mungkin membiarkannya pergi. Apalagi ia juga tidak bisa lari dan apa gunanya takut. Dan wakil dekan mengatakan kalau Yu Xianmei dari klan iblis surgawi akan datang. Tak selang berapa lama ia pun datang. Wakil dekan Lu mengatakan kalau Yu Xianmei tidak usah menggunakan trik pesonanya untuk menutupinya. Karena pesonanya hanya bisa digunakan di permukaan, tapi tidak melatih pikirannya sendiri. Yu Xianmei pun mengatakan kalau ia juga sebenarnya benci dengan pesonanya. Karena kekuatannya terlalu lemah, maka ia melatihnya. Jadi jangan digunakan hanya untuk masalah serius. Jika wakil dekan Lu ingin melihat dirinya yang sebenarnya, ia akan memenuhi keinginannya. 我者陆大院长也。想要看真正的我，那就如你所愿。 Dan bagaimana keseruan filmnya, gue akan lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih.